Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati kepada Bihanim dan Umida selaku pengasuh dan direktur Pondok Pesantren Al-Qur'an Super Kamla Roy Bahanifida. Dan yang saya hormati kepada seluruh Dewan Guru MA dan MTS Al-Qur'an Roy Bahanifida. Dan yang saya hormati juga dan yang saya sayangi orang tua saya dan saudara-saudara saya. Saya kali ini akan mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu mapel bahasa Indonesia bab unsur, yaitu pengertian tanda baca ya. Yaitu pengertian tanda baca, yaitu tanda baca adalah simbol yang enggak ada hubungan antara suara, yaitu kata atau frasa dalam suatu bahasa. Terus tanda baca itu sendiri menunjukkan struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembicaraan. Nah, jadi tanda baca itu tidak terkait dengan rekaman ya, rekaman suara. Berarti tanda baca itu seperti tanda tanya, tanda koma, tanda titik, dan tanda seru, seperti itu. Nah, yang pertama itu tanda baca titik, yaitu penanda akhir kalimat. Tanda titik itu paling penting dan paling umum dan paling banyak dipahami. Misalnya yaitu contohnya, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Nah, itu harus dikasih titik ya, agar mudah dipahami dan mudah dibaca juga. Terus yaitu yang kedua itu memperjelas jumlah. Misalnya yaitu titik digunakan untuk memperjelas bilangan ribuan atau kelipatannya. Yaitu jika tidak diberi titik itu ngitungnya susah. Misalnya 100.000 kan 1000000. Nah, itu nolnya ada sekitar 678 ya, ada 8. Nah, kalau nggak dikasih titik itu susah bacanya. Makanya harus dikasih titik agar memperjelas jumlah. Terus yaitu tidak digunakan pada akhir judul. Nah, ini tidak boleh menggunakan tanda titik pada akhir judul, terus yang merupakan kepala karangan atau artikel. Nah, jadi kita itu tidak boleh menggunakan titik pada akhir judul ya. Misalnya judul novel itu, misalnya judul novel melangkah. Nah, itu tidak boleh dikasih titik karena itu tidak digunakan pada akhir judul titiknya. Oke, yang kedua yaitu tanda koma, yaitu tengah kalimat. Tanda koma itu terletak pada tengah-tengah kalimat ya. Itu diletakkan pada kalimat tengah. Tanda ini sangat penting digunakan pada tengah kalimat. Misalnya kita ada soal ya, kita menulis tulisan dari 1 sampai 10. Nah, itu harus dikasih koma agar tulisannya lebih jelas dan lebih dipahami. Misalnya 1 terus koma, 2 terus koma, terus 3 dan seterusnya. Itu harus dikasih koma. Terus yaitu identitas, yaitu penulisan nama dan alamat. Bagian alamat harus dipakai koma, tempat, tanggal. Misalnya Jombang 24 Oktober. Nah, itu harus dikasih koma ya agar membacanya juga mudah dan mudah dipahami juga. Jombang 24 Oktober. Nah, itu ngasihnya di mana komanya? Ya di Jombang terus koma 24 Oktober. Itu dikasih komanya di situ. Nah, yaitu penulisan gelar, yaitu koma dipakai di antara nama orang dan gelar. Misalnya Dodo Rozak SPD. Nah, itu dikasih komanya itu di Dodo Rozaknya. Dodo Rozak, SPD. Nah, itu harus dikasih koma ya, bukan titik. Kalau titik itu ya tidak pantas kalau dikasih. Terus yang keempat yaitu kalimat seru, tanda seru, yaitu kalimat perintah. Tanda seru dipakai baik perintah keras ataupun tidak keras, yaitu seperti tolong matikan lampu itu, kan itu ada tanda serunya ya. Itu harus dikasih tanda seru. Tolong matikan lampu itu, ayo jalan, ayo cepet. Nah, itu harus dikasih tanda seru. Terus ekspresi atau terkejut atau kaget ya. Terus ketika kaget baik menggunakan tanda seru seperti astaga, terus astagfirullah, itu harus menggunakan tanda seru ya. Oke, yang terakhir itu menyatakan suatu, yaitu kalimat perintah. Namanya aja udah kalimat tanya, kita pasti fungsi yang pertama bertujuan untuk kalimat yang menanyakan suatu. Itu contohnya seperti kapan Gulman pergi ke Bandung, terus di mana kucing oranye itu. Nah, begitulah tanda tanya. Nah ya, sekian presentasi dari saya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan tentang presentasi saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.